Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia. Kembali lagi ke PL Chess Festival 2024 untuk melihat, mengotak-atik, menganalisa, mengawal permainannya Iren Kharisma Sukandar yang berlaga di event ini di kategori Open. Kalau sudah ada Iren kawan, game-game yang lain sepertinya kurang menarik untuk kita ulas. Ya, menarik saja kawan kalau ada game yang bagus, kalau standar-standar saja. Kenapa kita tidak memilih untuk melihat Iren? Selain cantik kawan, ya permainan Iren ini menarik untuk kita kawal terus kawan. Oke, di babak kelima kawan, Iren bertemu dengan kandidat master asal Italia. Di game ketiga, Iren kalah oleh Grandmaster asal India. Kemudian kemarin dikalahkan oleh pecatur wanita asal Kazakhstan yang harusnya kemarin bisa menang kawan Iren, tapi blunder. Nah, sekarang berhadapan dengan kandidat master, di mana elonya di sini lebih tinggi punyanya Iren dengan 2338, lawannya 2163. Iren pegang putih, pion E4 dia mainkan. Menghadapi French defense kawan, pion E6. Pion D4, pion D5, kuda C3 menantang Winawer, ditolak kawan dengan langkah Rubinstein, dengan variasi Rubinstein, pion D pukul pion E4, kuda ambil balik, kuda D7, untuk persiapan kuda F6, pilihan utama di sini, atau gajah D7 pilihan kedua. Kalau langsung kuda F6, mungkin yang kalian takutkan adalah pin, tapi kebanyakan pertukaran langsung kawan. Ambil dengan menteri kah, dengan pion kah? Kalau dengan menteri, kuda F3, persiapan gajah G5, mungkin pion H6 atau menteri mundur kembali. Jadi pilihan utama dipilih oleh hitam, kuda D7. Iren kuda F3, baru kuda F6. Gajah G5, pion H6. Iren langsung bertukar kuda pukul kuda F6. Ingin melakukan pertukaran yang seimbang agar kualitas perwira tetap terjaga seimbang. Ada juga yang melakukan pertukaran seperti ini, tapi hitam masih mempunyai sepasang gajah. Iren memilih keseimbangan. Kuda pukul kuda F6, setelah diambil balik oleh kuda, gajah tarik mundur ke peta E3. Kalau kita mungkin menyukai tetap berada di diagonal ini kawan, ya, tekan kuda, provokasi pion G5, tapi ya gajah E7 pilihan hitam. Kalian bisa bermain dengan pion C3 kah, gajah D3 kah, atau keluar ke peta B5 skak. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Iren gajah E3 saja. Setelah gajah D6, gajah D3, rokade, Iren melangkah menteri ke peta E2. Persiapan mungkin rokade panjang kawan. Memang langkah menteri ini paling banyak dipilih oleh putih di posisi ini, dan hitam melangkah dengan pion B6-nya. Untuk persiapan percepatan serangan pion-pion sisi kiri, sisi menteri kawan, dan juga berikan tempat bagi gajah untuk menjadi sniper rudal jarak jauh. Persiapan jika putih rokade pendek, Iren memilih rokade panjang. Iren punya opsi pengorbanan pion di peta G4. Tujuannya membuka lajur G. Hitam bisa merespon gajah B7 menolak ambil, tapi kalau kalian ambil pun mungkin juga tak ada masalah kawan. Nah, di sini ada benteng G1 ataupun gajah meluncur ambil pion H6. Kalian tidak mau ambil? Ya, ambil saja dengan kuda. Menteri ke peta E4. Ancaman skakmat, serang benteng. Mungkin dengan pion F5 kah, dengan kuda F5 kah? Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Iren memilih untuk amankan raja, rokade panjang. Hitam, gajah B7. Kuda E5. Menantang pertukaran kah? Juga menawarkan pion kah? Cukup riskan, ambil pion di sini memberikan jalan bagi benteng menyerang lajur G. Pion C5 counter attack dari hitam langsung kawan. Iren kuda C4 serang gajah, dipas juga langkah kuda D5. Saling serang gajah gelap. Iren bisa saja langsung sikat gajah ini kawan, selepas itu diikuti pion pukul pion. Iren memilih dengan langkah pion pukul pion terlebih dahulu. Ambil balik oleh gajah. Nah, hampir sama seperti tadi kawan, di game aslinya seperti ini, Iren berhasil merusak struktur pion hitam. Tapi lajur B semi terbuka harus berhati-hati. Iren melangkah menteri E4, langkah bagus, ancaman skakmat, tidak bisakan blokade dengan pion F5, pion E6 jatuh, pion G6 kawan, menteri E5 lanjut Iren. Buka, diagonal terang, mungkin persiapan meluncur untuk ambil pion G6, nah dilanjut dengan menteri ambil pion dan seterusnya. Ini bisa diantisipasi dengan menteri keluar ke peta G5 untuk melakukan skak dan menantang pertukaran menteri kawan. Memilih menteri ke peta B8, juga persiapan menyerang lajur B. Benteng HE1 lanjut Iren, menahan diri tidak melakukan pertukaran menteri. Kuda B4, serang pion, ancam gajah. Iren melangkah menteri F6,
menghindari pertukaran menteri. Dan persiapan juga, gajah meluncur mungkin, benteng yang diluncurkan mungkin. Tadi lebih menyukai pion A3 Stockfish kawan, yang memaksa kuda ambil gajah, ambil balik, pertukaran menteri, ambil oleh kuda. Ide tadi ya menempatkan benteng di bas ke-7 nanti ke depan. Dengan menteri F6, Iran bermain. Kemudian di sini menteri D8 kawan, menantang pertukaran menteri, tetap mencoba mengeliminasi kekuatan menteri ini kawan, karena menteri ini cukup mengkhawatirkan dengan gajah, dengan benteng kawan mendekati area pertahanan rajanya. Dan Iran meluncurkan benteng ambil pion E6 chop. Chop chop. Bahaya sekali kalau benteng ini diambil, karena menteri mendapatkan dukungan dari gajah kawan. Skak mat. Nah, bagaimana jika di sini gajah ini dieliminasi terlebih dahulu? Ya, hampir mirip. Baru pertukaran menteri, hampir mirip kawan. Memilih pertukaran menteri terlebih dahulu, ambil balik oleh benteng. Raja G7, benteng D6 kawan. Gajah ambil pion G2. Kemudian kuda E5, lanjut Iran. Tetap memberikan pressure pada petak G6. Mungkin disusul dengan benteng. Benteng E8, pion F4. Kuda ambil gajah. Ambil balik dengan benteng 1, ambil kuda D3. Kemudian benteng E7. Benteng C3. Coba ingin rebut pion. Pion G5. Benteng G3 serang gajah, pin pion juga. Gajah E4. Di sini pion H4 lanjut Iran. Kemudian ada pion F6, usir kuda. Kuda ke C4. Ada benteng H8 lanjut hitam. Iran dengan kuda E3. Pion B3 menurut engine kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda ke petak E3. Apakah persiapan ke sini? Masih ada gajah kawan di sini. Raja F7 lanjut hitam. Iran melanjutkan pertukaran pion, cop 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 cop, dan hitam menahan diri kawan. Benteng H1 meluncur skak, memaksa raja naik. Skak lagi, naik lagi ke petak C3, dan di sini baru pion F pukul pion G5. Langsung ambil, tak ada masalah kawan. Iran memilih naik raja ke petak C4, menyerahkan pionnya. Gajah ambil pion. Ya, kalau benteng ambil pion sekarang, kuda dalam masalah kawan. Terlebih dahulu kuda D5 serang benteng. Benteng E5 diikuti dengan benteng A3. Benteng H4 skak. Raja ambil pion C5. Kemudian diikuti dengan benteng A4 cop cop. Benteng A6. Gajah mundur ke petak D7. Awas, harus berhati-hati kawan, ada ancaman di sini. Raja bergerak terlebih dahulu ke D4 serang benteng. Benteng E2 dan benteng A7, pin gajah kawan. Kita berada di langkah ke-42 dan permainan dirasa imbang level walaupun Iran unggul 1 pion sementara waktu. Di sini langkah terkuat terbaiknya yaitu menghindari pin, bergerak ke petak E6. Jangan sampai ke petak E8 karena ada skak garbuan, gajah jatuh tentu saja. Langkah terbaiknya seperti ini kawan. Nanti mungkin bisa berlanjut benteng A6 skak. Raja bergeser ke F5, mengawal pion, dikejar oleh benteng, raja ke G4, mungkin berlanjut dengan langkah benteng ke situ, serang gajah. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Dan di sini hitam blunder kawan, memberikan keuntungan bagi Iran. Ya, alhamdulillah, lawannya blunder bisa dimanfaatkan oleh Iran kawan. Apa yang menjadi masalah kawan? Hitam berharap raja mendekati kuda, ada benteng mengikutinya, dan bisa mendapatkan kuda nanti ke depan. Iran melangkah skak terlebih dahulu. Raja bergerak ke petak D6. Bagaimana jika benteng ini ke sini saja? Apa yang menjadi masalah? Pion ini jatuh kawan. Jadi Iran skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke petak D6, benteng A7 jaga pionnya. Kemudian benteng D2 skak, raja ke E4. Petak yang paling aman, yang kuat bagi raja kawan, agar kudanya juga aman. Kalau ke sini kawan, bahaya sekali. Karena benteng ambil kuda, kalian tidak bisa mendapatkan benteng ini. Skak ke sini, raja ke sini, aman kawan, dan permainan remis. Langkah terbaik dari Iran, rajanya ke petak E4. Di sini raja bergerak ke C5. Tidak bisa kawan, ambil kuda ini tidak bisa. Karena benteng A6 skak. Nah, coba lihat, raja tidak bisa ke sini kawan. Kalau kalian tetap nempel dengan benteng ini, ya harus ke sini.
Tapi masalahnya ada benteng di sini. Jatuh. Putih menang. Langkah terbaik dari Iren, kawan. Ya, dengan kontrol waktu yang begitu banyak, 1 jam lebih, kawan. Cukup disayangkan juga tadi lawannya dalam posisi yang bisa remis dengan kontrol waktu yang banyak. Ambil pion. Ya, bukan disayangkan. Ini sih untung kita sebagai pendukung Iren karena lawannya blunder. Nah, raja bergerak ke petak C5. Skak lagi, kawan. Raja bergerak ke petak C4 dan di sini skak lagi, ke situ lagi. Kuda lari ke petak C3 sekarang. Jaga pion juga jaga petak E2, kawan, dari ancaman skak. Benteng G2. Raja D3 langkah bagus dari Iren untuk mencoba mendesak posisi raja mundur nanti, kawan. Pion G4, benteng skak. Raja mundur ke petak B6, tidak berani ke petak B4, kawan, karena ancamannya bisa skak mat. Jadi mundur ke petak B6. Benteng G5. Pion G3. Kuda E2 dan lawannya menyerah. Karena pion ini jatuh dan ruang benteng juga dibatasi oleh kuda, tidak bisa turun lagi, kawan. Bergeser ke sini ya pion jatuh. Dan pentingnya kuda ke petak E2 ini juga blokade ancaman pada pionnya. Tidak bisa lagi mengincar pion di sisi kiri papan ini. Kalau dilanjut seumpama dengan raja ini berharap nanti pion ini didorong dan bisa remis, tidak bisa begitu, kawan. Karena benteng pukul pion ambil balik yang menjadi pembeda kuda ini. Tidak ada kata remis. Kecuali dengan gajah, kawan. Yaitu terutama gajah apa? Gajah gelap. Udah, kawan. Kuda ini bisa bergerak nanti menskak raja yang ada di pojok, di ruang gelap, di ruang terang. Itu yang menjadi pembeda. Oke, tak perlu saya tunjukkan lagi. Silakan kalian otak-atik sebagai bahan latihan kalian. Oke, itulah kawan permainan Iren di game kelima. Akhirnya menang kembali Iren, mengalahkan seorang kandidat master. Dan Iren berada di posisi ke-44 di klasemen sementara di kategori open. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Dan kita doakan saja bagi Iren di game-game berikutnya tetap memetik kemenangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, kawan. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, untuk membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.